Setelah bertahun-tahun, seorang pengusaha duda mengajak kedua putranya makan siang, dan alasan dibalik ajakan itu mengejutkan semua orang. Raka Pradipta Wiranata memaksakan senyum saat melihat anak kembarnya tertawa di restoran, menyadari bahwa dalam beberapa menit lagi ia akan merobohkan kepolosan mereka dengan kebenaran yang telah lama ia simpan. Raka Pradipta Wiranata menarik napas dalam-dalam, merasakan beratnya kata-kata yang harus ia ucapkan melayang di atas meja seperti awan gelap. Sementara Rendra Aditya Wiranata dan Faris Mahesa Wiranata menatapnya dengan rasa ingin tahu khas anak-anak yang bercampur firasat bahwa sesuatu yang penting akan terjadi. Suara restoran terus mengalun di sekeliling mereka. Bunyi sendok garpu beradu dengan piring, percakapan riang, dan tawa dari kejauhan. Namun bagi Raka Pradipta Wiranata dunia seolah mengecil hingga hanya menyisakan meja tempat ia duduk bersama dua anak yang menjadi seluruh hidupnya. Ayah kelihatannya seperti mau bicara hal serius, ujar Rendra Aditya Wiranata, meletakkan nugget ayam di piring dan mengelap tangannya dengan tisu makan. Sementara Faris Mahesa Wiranata mengangguk, menopang dagunya dengan tangan kecilnya dan menatap mata ayahnya dengan penuh perhatian. Raka Pradipta Wiranata kembali memaksakan senyum. Sadar ia tak mampu menyembunyikan emosi yang terpancar di setiap gerak dan tarikan napasnya. Memang hal serius, nak, katanya sambil mengulurkan tangan menyentuh lengan kedua anak itu dengan lembut, tapi ini juga hal yang baik. Kalian ingat ayah selalu bilang suatu hari nanti kalian akan mengerti beberapa hal tentang keluarga kita? Keduanya merasakan bobot kata-kata itu meski kebingungan tampak di wajah mereka, karena kalimat tersebut telah sering diucapkan ayah mereka selama 3 tahun terakhir setiap kali mereka bertanya tentang ibu, tentang kepergiannya, dan kapan ia akan kembali. Hari ini adalah harinya. Hari ini ayah akan menjelaskan semuanya dengan jujur, tanpa menyembunyikan apapun, lanjut Raka Pradipta Wiranata dengan suara sedikit bergetar, sambil menatap sekeliling restoran mencari kekuatan dari keluarga-keluarga lain, para pelayan yang berlalu dengan nampan, dan kehidupan yang terus berjalan, sementara hidupnya sendiri akan segera berubah arah. Faris Mahesa Wiranata bergeser gelisah di kursinya dan berkata dengan kejujuran polos anak berusia 5 tahun. Lama tidak, ya? Soalnya aku mau main setelah makan, membuat Raka Pradipta Wiranata tertawa pelan meski suaranya tersendat oleh emosi. Tidak lama, sayang, setelah itu kalian bisa bermain, tapi sekarang ayah perlu bercerita, cerita tentang ibu, tentang ayah, dan tentang seseorang yang sangat istimewa yang akan kalian kenal hari ini. Ucapnya hati-hati. Rendra Aditya Wiranata duduk lebih tegak dengan sikap lebih dewasa dan bertanya lugas, ini tentang ibu yang sudah meninggal, ya? Pertanyaan itu menghantam Raka Pradipta Wiranata seperti pukulan. Namun ia tahu hal itu tak terelakkan karena anak-anaknya telah cukup besar untuk memahami bahwa ibu mereka bukan sekadar pergi bekerja atau bepergian jauh seperti yang pernah ia katakan dulu. Iya, tentang ibu, jawabnya sambil mengambil dompet dari saku dalam jasnya dan mengeluarkan sebuah foto kecil yang sudah usang. Gambar Larasati Meilani Wiranata yang memeluk bayi kembar yang baru lahir di rumah sakit dengan wajah berseri penuh kebahagiaan meski lelah setelah melahirkan. Ia meletakkan foto itu di atas meja di antara piring-piring makanan yang sudah dingin dan terlupakan, lalu Faris Mahesa Wiranata mengulurkan tangan untuk menyentuh foto tersebut, jari-jarinya yang kecil. Menelusuri garis wajah ibu mereka sambil berbisik pelan, "Ibu cantik," dengan nada penuh hormat yang membuat hati Raka Pradipta Wiranata serasa terbelah. Sementara Rendra Aditya Wiranata mencondongkan tubuh untuk melihat lebih dekat. Matanya berkaca-kaca menahan air mata. Iya, ibu sangat cantik, setuju Raka Pradipta Wiranata, dan ibu mencintai kalian lebih dari apapun di dunia, lebih dari matahari, lebih dari bintang-bintang, lebih dari semua mainan yang ada. Kalian adalah mimpinya, hadiah paling berharga yang kehidupan berikan kepadanya. Ia berhenti sejenak, membiarkan kedua anaknya menyerap setiap kata, lalu melanjutkan dengan suara berat bahwa ibu mereka meninggal karena kecelakaan mobil ketika mereka masih berusia 2 tahun. Saat sedang pulang dari rumah sakit tempat ia merawat orang lain, dan tidak ada waktu bagi siapapun untuk berbuat apa-apa. Keheningan yang jatuh di meja terasa pekat, syarat dengan duka yang selama 3 tahun dipikul sendirian oleh Raka Pradipta Wiranata, yang selama ini melindungi anak-anak dari kebenaran karena mengira itu akan memudahkan mereka tumbuh tanpa beban kehilangan, hingga ia menyadari bahwa diam justru lebih kejam daripada kejujuran. "Kenapa ayah tidak pernah cerita tentang ibu?" tanya Rendra Aditya Wiranata dengan suara kecil namun tegas. Pertanyaan yang telah lama dipersiapkan jawabannya oleh Raka Pradipta Wiranata tetapi kini terasa rapuh di hadapan ketulusan mata putranya. "Karena sakit sekali, nak, akunya jujur melepaskan segala upaya untuk tampak kuat, sampai kadang ayah sulit bernapas. Setiap kali ayah melihat kalian, ayah melihat wajah ibu, setiap kali kalian tertawa, ayah mendengar tawanya, dan rasa rindu itu begitu besar sampai ayah merasa bisa ikut mati." Faris Mahesa Wiranata bangkit dari kursinya, memutari meja dan memeluk leher ayahnya erat-erat. Aroma sampo anak bercampur dengan wangi lembut parfum Raka Pradipta Wiranata yang kini terasa tak pada tempatnya untuk momen seintim ini. Lalu Rendra Aditya Wiranata menyusul bergabung dan ketiganya berpelukan di tengah restoran, tak peduli pada tatapan meja lain. "Kami juga rindu ibu, ya?"
bisik Faris Mahesa Wiranata di bahu ayahnya, kadang kami bermimpi tentang ibu. Ibu menyanyikan lagu tentang bulan yang pernah ayah nyanyikan, membuat air mata Raka Pradipta Wiranata mengalir bebas membasahi rambut kedua anaknya saat ia memeluk mereka ke dada dan berkata bahwa ia tahu mereka merindukan ibu dan ia egois menyimpan kenangan sendirian. Namun mulai hari ini mereka akan membicarakan ibu kapanpun mereka mau, melihat foto, bercerita, dan menjaga ibu tetap hidup di hati. Mereka perlahan melepaskan pelukan. Raka Pradipta Wiranata meminta tisu makan kepada pramusaji yang menyaksikan dengan mata berkaca-kaca. Pramusaji itu membawa satu pap penuh dan meletakkan tangan di bahunya sebagai dukungan diam-diam. Lalu ia mengangguk berterima kasih dan membersihkan wajah anak-anak dengan hati-hati hingga Rendra Aditya Wiranata mengingatkan, "Yah, ayah bilang mau cerita tentang seseorang yang istimewa," dan Raka Pradipta Wiranata mengangguk, sadar telah sampai pada bagian paling halus dari percakapan. Seraya menggenggam tangan mereka di atas meja dan menegaskan bahwa ayah tidak akan pernah berhenti mencintai ibu. Ibu akan selalu istimewa dan punya tempat di hatinya. Namun hati manusia itu besar dan bisa menyimpan cinta untuk banyak orang sekaligus, membuat Faris Mahesa Wiranata mengernyit mencoba memahami. Seperti kita mencintai kakek dan nenek serta Om Bagasatria Wicaksono dan semua orang, yang dijawab Raka Pradipta Wiranata dengan senyum bangga. Tepat. Seperti itu, sayang, dan ada sesuatu yang terjadi pada ayah. Aku bertemu dengan seseorang yang membuat hatiku kembali terasa lebih hangat. Seseorang yang pernah merawat kalian saat masih kecil dan sekarang ingin merawat kita lagi. Kata Raka Pradipta Wiranata sambil berhenti sejenak memperhatikan ekspresi kedua putranya. Kalian ingat Ayu Kirana Wulandari? Mata Rendra Aditya Wiranata langsung berbinar. Tante Ayu Kirana Wulandari yang kue coklat itu, yang suka main peta umpet sama kita. Serunya sambil bertepuk tangan, sementara Faris Mahesa Wiranata ikut tersenyum saat ingatannya kembali. Dia yang bikin bubur enak waktu kita sakit, dan dia juga yang nyanyiin lagu buat kita tidur kalau ayah pulang kerja malam. Tambahnya, membuat Raka Pradipta Wiranata mengangguk lega karena Ayu Kirana Wulandari memang lebih dari sekadar pengasuh pada tahun pertama setelah kepergian Larasati Meilani Wiranata, ia adalah penopang rumah yang merawat anak kembar itu dengan cinta melampaui kewajiban. Sampai akhirnya Raka Pradipta Wiranata, yang diliputi duka dan ketidakmampuannya melihat perempuan lain mengisi ruang istrinya, memutuskan hubungan kerja itu. Sebuah kesalahan yang ia pikul sebagai rasa bersalah selama 2 tahun. Beberapa bulan lalu Ayu Kirana Wulandari kembali ke hidup kita. Lanjut Raka Pradipta Wiranata, aku bertemu dengannya tanpa sengaja di Taman Langsat, tempat kalian suka bermain, dan dari obrolan itu aku sadar aku sangat menyukainya. Bukan seperti aku mencintai ibu kalian, tapi dengan cara yang baru dan berbeda. Ayah pacaran sama Tante Ayu Kirana Wulandari? Tanya Rendra Aditya Wiranata luga seperti biasa, membuat Raka Pradipta Wiranata menelan ludah sebelum mengakui. Iya, nak, ayah sedang berpacaran dengannya, sambil memperhatikan reaksi mereka dan menjelaskan bahwa ia ingin Ayu Kirana Wulandari kembali menjadi bagian keluarga. Bukan untuk menggantikan ibu karena tak ada yang bisa menggantikannya, melainkan sebagai pendamping, sahabat, dan keluarga baru mereka. Faris Mahesa Wiranata terdiam beberapa detik mencerna, lalu bertanya ragu, kalau ayah menikah, dia jadi ibu tiri kita? Membuat Raka Pradipta Wiranata tertawa kecil dan berkata bahwa Ayu Kirana Wulandari bisa dipanggil apapun yang mereka mau, yang penting ia mencintai mereka dan ingin merawat keluarga ini, hingga Faris Mahesa Wiranata bertanya dengan cemas. Kalau begitu, apakah ibu di surga akan sedih? Pertanyaan itu menyentuh ketakutan terdalam Raka Pradipta Wiranata. Namun ia menarik putranya mendekat dan berkata lembut bahwa ibu mereka ingin mereka bahagia, mendukung mereka menemukan orang-orang baik yang merawat dengan kasih, bahwa Ayu Kirana Wulandari tidak akan menghapus ibu dari hidup mereka, melainkan membantu menjaga kenangan tetap hidup sambil menciptakan kenangan baru. Membuat Rendra Aditya Wiranata menggaruk kepala dan bertanya praktis, Tante Ayu Kirana Wulandari masih bisa bikin kue coklat? Yang disambut tawa lepas pertama Raka Pradipta Wiranata setelah berminggu-minggu. Bisa? Dan dia bilang akan mengajari kalian juga kalau mau, hingga kedua anak saling pandang dan mencapai kesepakatan, kami suka Tante Ayu Kirana Wulandari, ujar Faris Mahesa Wiranata. Sementara Rendra Aditya Wiranata menambahkan serius. Dia boleh kembali ke rumah, tapi ada syarat, harus bikin kue coklat setidaknya seminggu sekali. Membuat Raka Pradipta Wiranata tertawa lega dan berkata itu bisa dinegosiasikan, lalu menambahkan dengan nada lebih pelan bahwa masih ada satu hal lagi yang perlu ia ceritakan. Karena Ayu Kirana Wulandari tidak hanya akan kembali bekerja di rumah mereka. Dia akan tinggal bersama kita selamanya, kata Raka Pradipta Wiranata, dan Faris Mahesa Wiranata bertanya dengan mata berbinar penuh harap, seperti keluarga sungguhan? Raka Pradipta Wiranata mengangguk sambil merasakan jantungnya berdegup lebih cepat untuk pengakuan berikutnya. Seperti keluarga sungguhan, bahkan sebenarnya ayah sedang berpikir untuk melamarnya, ucapnya akhirnya membuka rahasia yang ia simpan berminggu-minggu. Seraya menegaskan bahwa pendapat mereka adalah yang terpenting dan ia tak akan melakukan apapun yang membuat mereka sedih. Membuat kedua anak kembali terdiam mencerna besarnya makna memiliki ibu baru, keluarga baru, dan hidup baru. Hingga Rendra Aditya Wiranata bertanya praktis,
Kalau ayah menikah dengan Tante Ayu Kirana Wulandari, kita akan punya adik? Raka Pradipta Wiranata tersenyum tersentuh dan menjawab, mungkin suatu hari, jika Tuhan mengizinkan dan jika kalian juga menginginkannya. Tapi meski tanpa adik pun, kalian berdua sudah keluarga yang lengkap, kalian adalah harta ayah, pangeran ayah, seluruh hidup ayah. Lalu Faris Mahesa Wiranata bangkit dan memeluk ayahnya sambil berkata teredam di dadanya. Aku ingin ayah menikah dengan Tante Ayu Kirana Wulandari, tapi ayah janji tidak akan melupakan ibu. Raka Pradipta Wiranata berjanji lembut bahwa mereka tak akan pernah melupakan ibu, akan terus membicarakannya, mengunjungi tempat peristirahatannya, menyimpan foto-fotonya, dan bahwa Tante Ayu Kirana Wulandari akan membantu menjaga kenangan itu karena ia juga menyayangi ibu mereka. Lalu Rendra Aditya Wiranata ikut memeluk dan berkata setuju dengan satu catatan agar Tante Ayu Kirana Wulandari tahu mereka sering berantakan dan kadang bertengkar. Yang disambut tawa Raka Pradipta Wiranata karena ia sudah tahu dan siap menghadapi apapun, hingga mereka berpisah saat melihat sosok familiar mendekat ke meja. Ayu Kirana Wulandari melangkah ke arah mereka dengan gaun biru muda yang menonjolkan matanya. Rambut coklat disanggul rapi namun santai. Membawa kotak kecil berbungkus kertas warna-warni dan tersenyum gugup. Lihat siapa yang datang. Ujar Raka Pradipta Wiranata dengan jantung berdebar karena meski telah sepakat bertemu setelah semua diceritakan, melihatnya hadir membuat segalanya terasa nyata. Tante Ayu Kirana Wulandari. Teriak kedua anak serempak sambil bangkit berlari menghampirinya, dan Ayu Kirana Wulandari berlutut di lantai restoran tanpa memedulikan gaunnya. Memeluk mereka erat dengan mata berkaca-kaca bahagia sambil mencium pipi masing-masing dan berkata, "Halo, sayang-sayangku, kalian sudah besar, seperti pria kecil." Lalu berdiri mendekati Raka Pradipta Wiranata yang turut berdiri menyambutnya. Mereka berpelukan singkat penuh emosi sebelum Ayu Kirana Wulandari berbisik, "Bagaimana?" Dan Raka Pradipta Wiranata membalas pelan dengan senyum, "Lebih baik dari yang aku bayangkan. Mereka mencintaimu." Kemudian Ayu Kirana Wulandari duduk di kursi yang ditarikan Raka Pradipta Wiranata di antara dirinya dan anak-anak sambil meletakkan kotak di meja dan berkata, "Aku membawa hadiah kecil untuk kalian. Tapi sebelumnya aku ingin bicara sebentar." Membuat kedua anak duduk kembali menahan rasa penasaran, sementara Ayu Kirana Wulandari menarik napas dalam-dalam dengan gugup dan memulai, "Kalian tahu aku merawat kalian sejak masih bayi, kan?" Dan keduanya mengangguk mengiyakan. "Dan kalian juga tahu kalau aku sangat menyayangi kalian," kata Ayu Kirana Wulandari. Lalu Faris Mahesa Wiranata menjawab dengan jujur, "Kami juga sayang Tante Ayu Kirana Wulandari. Ayah bilang kalian pacaran?" Membuat Ayu Kirana Wulandari sedikit tersipu namun tetap tersenyum dan mengangguk, menjelaskan bahwa ia dan Raka Pradipta Wiranata saling menyukai dan ia ingin tahu apakah mereka bahagia dengan gagasan dirinya kembali tinggal bersama mereka, bukan sebagai pengasuh, melainkan sebagai bagian dari keluarga. Hingga Rendra Aditya Wiranata langsung ke inti yang paling penting baginya dan bertanya apakah ia akan membuat kue coklat, membuat Ayu Kirana Wulandari tertawa jernih. Tawa yang memenuhi hati Raka Pradipta Wiranata dengan kelegaan, sambil berjanji akan membuat kue coklat, biskuit, pie, apapun yang mereka mau dan bahkan mengajari mereka memasak jika tertarik. Lalu Faris Mahesa Wiranata menambahkan dengan antusias agar ia juga membacakan cerita sebelum tidur. Yang dijawab Ayu Kirana Wulandari dengan anggukan mantap bahwa ia akan membacakan sebanyak mungkin cerita bahkan mengarang kisah tentang pangeran-pangeran pemberani yang mirip mereka berdua. Membuat kedua anak saling pandang dan tersenyum sebelum Rendra Aditya Wiranata menyatakan dengan wibawa seolah pemilik rumah bahwa ia boleh tinggal bersama mereka asalkan ada aturan. Yang disambut alis terangkat geli oleh Ayu Kirana Wulandari saat mendengar aturan pertama agar tidak berteriak ketika mereka berantakan. Aturan kedua membolehkan menonton kartun setiap Sabtu pagi, dan aturan ketiga tidak melapor pada ayah saat mereka makan permen diam-diam. Membuat Raka Pradipta Wiranata menggeleng sambil tertawa dan Ayu Kirana Wulandari berpura-pura serius menerima kesepakatan dasar hingga Rendra Aditya Wiranata menjabat tangannya dengan hikmat untuk mengesahkan perjanjian. Lalu Faris Mahesa Wiranata tak sabar membuka hadiah dan bersama-sama mereka merobek kertas pembungkus dengan penuh semangat, menemukan dua gelang kulit sederhana dengan pelat logam kecil bertuliskan nama mereka. Yang dijelaskan Ayu Kirana Wulandari sebagai gelang keluarga sambil menunjukkan gelang serupa di pergelangan tangannya dan mengatakan bahwa Raka Pradipta Wiranata juga akan memilikinya agar mereka selalu ingat bahwa mereka adalah keluarga meski sedang berjauhan. Membuat kedua anak langsung mengenakannya dengan bangga sementara Raka Pradipta Wiranata merasakan tenggorokannya tercekat oleh emosi atas makna simbolis yang penuh kasih itu, hingga Faris Mahesa Wiranata memeluk Ayu Kirana Wulandari dan berterima kasih sambil mengatakan betapa ia menyukainya. Yang dibalas janji lembut bahwa ia akan menjaga mereka sebaik mungkin dan mereka akan sangat bahagia bersama. Sementara Raka Pradipta Wiranata menyaksikan dengan hati penuh syukur karena Ayu Kirana Wulandari tidak berusaha menggantikan Larasati Meilani Wiranata atau menghapus kenangannya, melainkan membangun sesuatu yang baru dengan menghormati masa lalu dan menatap masa depan, hingga ia akhirnya memanggil namanya dan berkata bahwa masih ada satu hal lagi, bahwa ia membawa mereka ke sini bukan
Hanya untuk mengabarkan hubungan mereka melainkan untuk melamar Ayu Kirana Wulandari saat itu juga. Sekarang, membuat keheningan yang berbeda menyelimuti meja, penuh harap dan cinta. Saat Ayu Kirana Wulandari menutup mulutnya terkejut, mata terbelalak, kedua anak bergantian menatap ayah dan dirinya hingga Rendra Aditya Wiranata berbisik seolah di gereja. Serius, ya? Dan Raka Pradipta Wiranata mengangguk sambil mengeluarkan kotak beludru kecil dari saku jasnya. Kotak yang sejak awal makan siang terasa berat oleh harapan dan ketakutannya. Ayu Kirana Wulandari, kata Raka Pradipta Wiranata sambil membuka kotak itu dan menampakkan cincin sederhana namun anggun dengan berlian solitaire yang berkilau di bawah lampu restoran. Kamu membawa cahaya kembali ke hidup kami saat aku mengira kegelapan akan berlangsung selamanya. Kamu merawat anak-anakku seolah mereka anakmu sendiri, membantuku menjadi ayah yang lebih baik, dan mengajariku bahwa mencintai lagi tidak berarti mengkhianati cinta yang pernah ada. Dan kini Ayu Kirana Wulandari menangis dengan air mata hening mengalir di pipinya sementara para pengunjung lain mulai menyadari momen istimewa itu dan berhenti makan untuk menyaksikan dengan hormat. Lalu Raka Pradipta Wiranata melanjutkan dengan suara bergetar. Aku tahu aku tidak sempurna dan masih banyak yang harus kupelajari tentang menjadi pasangan dan ayah yang baik. Tapi aku ingin belajar bersamamu, membangun keluarga denganmu, menua di sisimu sambil melihat anak-anak. Kita tumbuh menjadi pria yang baik. Ia bangkit dan berlutut di samping meja sambil memegang kotak cincin. Ayu Kirana Wulandari, maukah kamu menikah denganku? Menjadi istriku, ibu bagi anak-anakku, pendamping hidupku selamanya? Seluruh restoran kini terdiam. Para pelayan, tamu, bahkan anak-anak di meja lain menatap penuh hormat, sementara Ayu Kirana Wulandari menatap Raka Pradipta Wiranata lalu Rendra Aditya Wiranata dan Faris Mahesa Wiranata yang menunggu dengan harap. Kalian ingin aku menikah dengan ayah kalian dan menjadi bagian keluarga kalian selamanya? Tanyanya dengan suara bergetar. Kami mau? Jawab kedua anak serempak sambil bertepuk tangan. Menikahlah dengannya, Tante. Dan Ayu Kirana Wulandari tertawa di antara air mata sambil mengulurkan tangan kirinya. Iya, katanya tegas dan jernih. Aku menerima menjadi istrimu dan ibu dari anak-anak luar biasa ini. Lalu Raka Pradipta Wiranata menyelipkan cincin itu ke jarinya dengan tangan gemetar dan restoran pun meledak oleh tepuk tangan, senyum, bahkan air mata dari orang-orang yang tak mengenal mereka. Ayu Kirana Wulandari bangkit dan mencium Raka Pradipta Wiranata dengan lembut penuh janji. Kedua anak ikut berdiri memeluk mereka. Membentuk lingkaran cinta yang utuh. Sekarang kita keluarga sungguhan, kata Faris Mahesa Wiranata. Yang dibalas tawa Ayu Kirana Wulandari sambil mencium puncak kepalanya dan berjanji akan ada kue pernikahan, pesta, bulan madu, lalu mengusulkan menyelesaikan makan siang dan pulang memberi kabar kepada kakek dan nenek. Mereka pun duduk kembali dengan suasana perayaan dan masa depan. Raka Pradipta Wiranata menggenggam tangan Ayu Kirana Wulandari di atas meja sementara kedua anak makan lagi. Dengan selera yang kembali, kapan kalian menikah? Tanya Rendra Aditya Wiranata praktis. Raka Pradipta Wiranata menjawab sambil meremas tangan Ayu Kirana Wulandari. Secepatnya, mungkin 2 bulan lagi, cukup waktu untuk menyiapkan semuanya, dan ketika Faris Mahesa Wiranata bertanya apakah mereka boleh memilih pakaian. Ayu Kirana Wulandari menjawab antusias bahwa mereka akan memilih pakaian sendiri dan membantu memilih gaun karena merekalah pria terpenting dalam hidupnya kini. Dan Raka Pradipta Wiranata memandangi interaksi itu dengan takjub melihat betapa alami Ayu Kirana Wulandari menyatu dalam dinamika keluarga mereka. Rasanya seperti Ayu Kirana Wulandari selalu ada di sana. Seolah 3 tahun perpisahan hanyalah mimpi buruk yang akhirnya mereka bangunkan diri darinya. Lalu Raka Pradipta Wiranata memanggil namanya untuk menarik perhatiannya dan berkata bahwa masih ada satu hal tentang rencana masa depan yang belum ia ceritakan, membuat Ayu Kirana Wulandari menatapnya. Penasaran hingga ia mengungkapkan niatnya untuk menjual perusahaan, atau setidaknya sebagian besar sahamnya, yang membuat Ayu Kirana Wulandari terkejut dan berkata bahwa perusahaan itu dibangunnya dari nol dan merupakan karya hidupnya. Namun Raka Pradipta Wiranata mengoreksi dengan lembut bahwa itu adalah karya hidupnya dulu dan kini hidupnya adalah mereka bertiga, karena ia telah terlalu lama bekerja. Melewatkan momen penting, pulang terlambat, dan kini ia ingin hadir sepenuhnya, mengantar dan menjemput anak-anak ke sekolah, membantu PR, memasak makan malam, memandikan, membacakan cerita, menjadi ayah yang sungguh-sungguh.
Membuat Rendra Aditya Wiranata dan Faris Mahesa Wiranata berhenti makan untuk mendengarkan dengan saksama hingga Faris Mahesa Wiranata bertanya penuh harap apakah ayah tidak akan bepergian jauh lagi. Yang dijanjikan Raka Pradipta Wiranata tidak akan lagi. Dan jika harus pergi hanya sebentar dengan kepastian waktu pulang. Lalu Rendra Aditya Wiranata bertanya bersemangat apakah ayah akan bermain bola di akhir pekan. Yang dijawab Raka Pradipta Wiranata dengan janji akan bermain bola, bersepeda, ke taman, melakukan apapun yang mereka inginkan karena kini ada waktu untuk menjadi keluarga sungguhan. Membuat Ayu Kirana Wulandari menggenggam tangannya lebih erat sambil memastikan keputusan besar itu, dan Raka Pradipta Wiranata menegaskan kepastiannya karena telah berbicara dengan rekan bisnis dan pengacara, akan mempertahankan porsi kecil saham tanpa mengurus harian sehingga punya waktu untuk mereka dan membangun hidup yang diinginkan. Hingga Ayu Kirana Wulandari bertanya praktis soal uang dan ia tersenyum yakin bahwa hasil penjualan lebih dari cukup untuk hidup nyaman, bepergian, memberi pendidikan baik tanpa harus bekerja berlebihan. Memancing Faris Mahesa Wiranata bertanya polos apakah mereka bisa punya anjing, yang ditanggapi Raka Pradipta Wiranata sambil tertawa bahwa itu tanggung jawab besar namun mungkin jika mereka bisa membuktikan mampu merawat, membuat kedua anak saling pandang dan tersenyum merencanakan. Sementara Ayu Kirana Wulandari memandangi semuanya dengan kasih, membayangkan rumah penuh tawa dan kehadiran seperti yang selalu ia impikan. Lalu ia berbisik pada Raka Pradipta Wiranata bahwa ia mencintainya dan berjanji melakukan segalanya agar mereka bahagia. Yang dibalas ciuman di tangannya dan keyakinan bahwa mereka berempat akan bahagia, ketika seorang pramusaji mendekat membawa sebotol sampanye sebagai hadiah dari restoran untuk merayakan pertunangan serta jus anggur khusus untuk para pangeran kecil. Disambut terima kasih haru dari Raka Pradipta Wiranata. Mereka pun bersulang dengan denting gelas lembut sementara anak-anak meneguk jus anggur seolah minuman paling istimewa di dunia. Dan Rendra Aditya Wiranata bertanya apakah mereka boleh memberitahu teman-teman di sekolah tentang rencana pernikahan itu. Yang dijawab Raka Pradipta Wiranata bahwa mereka boleh memberitahu siapapun tanpa perlu menyembunyikan apapun. Tante Ayu Kirana Wulandari akan resmi menjadi bagian dari keluarga kita dan kalian boleh bangga akan itu, kata Raka Pradipta Wiranata. Lalu Faris Mahesa Wiranata bertanya sambil bergantian menatap ayah dan Ayu Kirana Wulandari. Dan apakah kami boleh memanggil tante sebagai ibu? Pertanyaan itu mengejutkan keduanya. Menyentuh wilayah yang sensitif, hingga Ayu Kirana Wulandari menunduk agar sejajar dengan Faris Mahesa Wiranata dan berkata lembut bahwa ia boleh dipanggil apapun yang membuatnya nyaman. Bahwa jika dipanggil ibu ia akan merasa sangat terhormat, dan jika tetap dipanggil Tante Ayu Kirana Wulandari juga tidak apa-apa. Yang penting ia akan mencintainya seperti seorang ibu mencintai anaknya, apapun sebutannya. Faris Mahesa Wiranata berpikir beberapa detik lalu. Memutuskan, aku akan memanggilmu Ibu Ayu Kirana Wulandari. Sambil menjelaskan bahwa dengan begitu ia punya dua ibu yang ada di surga dan ibu yang ada di sini. Membuat mata Raka Pradipta Wiranata kembali berkaca-kaca karena kebijaksanaan anaknya menemukan jalan terbaik untuk menghormati Larasati Meilani Wiranata tanpa menolak cinta untuk Ayu Kirana Wulandari. Ibu Ayu Kirana Wulandari, ulang Rendra Aditya Wiranata sambil mencoba bunyinya. Aku suka, pakai itu saja, dan Ayu Kirana Wulandari pun tak mampu menahan air mata haru sambil berbisik bahwa ia sangat menyukai nama itu. Mereka menyelesaikan makan siang dalam suasana pesta, berbincang tentang rencana pernikahan, kehidupan baru, dan masa depan penuh kemungkinan. Lalu saat berdiri untuk pergi beberapa tamu menghampiri memberi selamat dan doa bahagia. Di pintu keluar restoran Raka Pradipta Wiranata berhenti sejenak memandangi Ayu Kirana Wulandari dan kedua anaknya berjalan di depan menuju mobil. Cahaya matahari sore menyinari rambut mereka menciptakan pemandangan yang ingin ia simpan selamanya. Awal dari hidup baru yang dulu ia kira mustahil setelah kepergian Larasati Meilani Wiranata. Ayo, ayah, teriak Faris Mahesa Wiranata sambil melambaikan tangan. Ibu Ayu Kirana Wulandari bilang hari ini mau bikin kue, membuat Raka Pradipta Wiranata tersenyum dan berlari menyusul dengan hati ringan penuh harapan. Mereka masuk ke mobil dengan Ayu Kirana Wulandari di kursi penumpang dan anak-anak di belakang. Semua berbicara bersamaan tentang persiapan pernikahan. Riuh, berantakan, penuh kehidupan, tepat seperti yang diinginkan Raka Pradipta Wiranata. Saat menyetir pulang, ia melirik spion dan melihat kedua anak bermain dengan gelang keluarga pemberian Ayu Kirana Wulandari. Sudah merencanakan cara menyampaikan kabar kepada kakek dan nenek.
lalu menoleh dan melihat Ayu Kirana Wulandari memainkan cincin tunangannya dengan senyum lembut di bibir. Terasa sempurna, bukan tanpa masalah, melainkan sempurna karena persis yang mereka butuhkan. Setiba di rumah, hal pertama yang mereka lakukan adalah menelepon kakek dan nenek anak-anak, saudara-saudara, Raka Pradipta Wiranata, serta sahabat dekat. Kabar itu disambut gembira dan haru karena akhirnya Raka Pradipta Wiranata melangkah maju dan mengizinkan dirinya bahagia lagi. Sementara Ayu Kirana Wulandari masuk ke dapur menyiapkan kue yang dijanjikan dan Raka Pradipta Wiranata tinggal di ruang keluarga bersama Rendra Aditya Wiranata dan Faris Mahesa Wiranata. Membantu mereka menggambar undangan pernikahan buatan tangan untuk dibagikan di sekolah. Itu adalah kegiatan sederhana namun membuat mereka antusias dan merasa terlibat. Hingga Rendra Aditya Wiranata berhenti menggambar sejenak dan bertanya, "Ayah, menurut ayah ibu yang ada di surga bahagia melihat kita?" Raka Pradipta Wiranata meletakkan pensil warna, menarik putranya ke pangkuan, dan berkata dengan yakin bahwa ibu mereka sangat bahagia karena sejak awal ia hanya ingin mereka bahagia. Dan hari itu untuk pertama kalinya setelah sekian lama ia merasa benar-benar bahagia. Lalu Faris Mahesa Wiranata mendekat ikut memeluk dan berkata bahwa ia juga merasa bahagia dan yakin Ibu Ayu Kirana Wulandari akan menjaga mereka dengan baik, yang disetujui Raka Pradipta Wiranata sambil menambahkan bahwa mereka juga akan saling menjaga karena begitulah keluarga. Semua orang saling merawat, dan kedua anak berjanji serempak. Aroma kue mulai menyebar ke seluruh rumah, manis dan menenangkan. Ketika Ibu Ayu Kirana Wulandari muncul di ambang pintu ruang keluarga dengan celemek berlumur tepung dan senyum cerah, mengumumkan bahwa 15 menit lagi kue siap dan menanyakan siapa yang ingin membantu membuat lapisan atas. Membuat anak-anak berlari ke dapur dan meninggalkan Raka Pradipta Wiranata sendirian sejenak. Ia memandang sekeliling melihat gambar-gambar berserakan di meja, mendengar tawa dari dapur, merasakan kehidupan berdenyut kembali di rumah yang lama sunyi. Lalu ia mengambil ponsel dan mengirim pesan singkat kepada rekan bisnisnya bahwa jawabannya ya dan ia ingin menjual bagiannya serta akan membahas detail pada hari Senin. Menyimpan ponsel dengan keyakinan telah mengambil keputusan tepat karena pekerjaan bisa menunggu sementara hidup tidak. Kemudian ia memanggil Ibu Ayu Kirana Wulandari dari dapur agar datang mencicipi lapisan kue bersama anak-anak dan melangkah ke sana menemukan mereka. Bertiga berlumur gula dan tertawa lepas. Sebuah kekacauan yang hangat, ketidaksempurnaan yang berarti keluarga, hingga Faris Mahesa Wiranata menyodorkan sendok penuh coklat dan meminta ayah mencicipi. Raka Pradipta Wiranata mencobanya dan bereaksi berlebihan penuh persetujuan membuat anak-anak semakin tertawa. Menyatakan itu kue terbaik di dunia meski belum keluar dari oven, yang dibalas tawa Ibu Ayu Kirana Wulandari sambil menyeka tepung di wajahnya. Lalu Raka Pradipta Wiranata memeluknya singkat dan berkata bahwa apapun yang ia lakukan selalu sempurna. Membuat anak-anak berpura-pura mual namun tersenyum karena dinamika keluarga baru yang penuh cinta, hormat, dan harapan. Saat kue matang, mereka duduk di meja dapur untuk makan sambil terus membicarakan rencana pernikahan. Ibu Ayu Kirana Wulandari mengusulkan upacara kecil dan intim hanya bersama keluarga serta sahabat dekat. Dan Raka Pradipta Wiranata setuju karena makna komitmen lebih penting daripada besar kecilnya pesta. Lalu Rendra Aditya Wiranata bertanya bersemangat apakah mereka boleh menaburkan kelopak mawar saat keluar dari gereja? Yang dijawab Ibu Ayu Kirana Wulandari dengan tawa bahwa mereka boleh menabur bunga, beras, atau konfeti apapun karena merekalah pendamping paling penting di dunia. Saat malam tiba, Raka Pradipta Wiranata merasakan kedamaian yang lama hilang. Bukan sekadar karena menyelesaikan masalah atau mengambil keputusan sulit, melainkan kedamaian karena akhirnya menemukan tempatnya di dunia, menyeimbangkan masa lalu dan masa kini, duka dan harapan, kenangan dan kehidupan. Dan setelah menidurkan anak-anak Raka Pradipta Wiranata dan Ibu Ayu Kirana Wulandari duduk di teras rumah memandangi bintang-bintang pada malam cerah tanpa awan, sempurna untuk memimpikan masa depan. Apakah kamu yakin melakukan hal yang benar? Tanya Ibu Ayu Kirana Wulandari sambil menyandarkan kepala di bahu Raka Pradipta Wiranata. Mengatakan bahwa meninggalkan segalanya dan mengubah hidup adalah taruhan besar. Yang dijawab Raka Pradipta Wiranata dengan keyakinan sambil mencium puncak kepalanya bahwa ia belum pernah seyakini apapun seperti ini. Bahwa selama ini ia mengira bekerja keras adalah cara merawat keluarga padahal keluarga tidak hanya butuh uang melainkan kehadiran, perhatian, dan cinta. Dan ketika Ibu Ayu Kirana Wulandari bertanya bagaimana jika salah dan ia menyesal,
Raka Pradipta Wiranata tertawa pelan dan mengakui bahwa 3 tahun hidupnya dihabiskan bekerja gila-gilaan untuk lari dari rasa sakit kehilangan Larasati Meilani Wiranata. Hampir kehilangan anak-anaknya dan kesempatan untuk bahagia lagi. Sehingga jika itu bukan kesalahan ia tak tahu apa artinya. Membuat Ibu Ayu Kirana Wulandari terdiam sejenak menyerap kata-katanya sebelum berkata bahwa ia mencintainya. Dan berjanji melakukan segalanya agar ia tak pernah menyesali pilihan ini. Yang dibalas Raka Pradipta Wiranata dengan cinta dan keyakinan bahwa memilih kebahagiaan tak mungkin disesali. Mereka duduk lebih lama merencanakan detail pernikahan, membicarakan bulan madu yang akan dijalani bersama anak-anak, membayangkan kehidupan ke depan yang menenangkan karena ada seseorang untuk berbagi mimpi, memahami pentingnya keluarga, dan mencintai Rendra Aditya Wiranata serta Faris Mahesa Wiranata sebesar cintanya sendiri. Hingga akhirnya masuk untuk tidur dan Raka Pradipta Wiranata singgah ke kamar anak-anak untuk melihat mereka tertidur pulas dengan gelang keluarga masih melingkar di pergelangan tangan dan senyum lembut di wajah. Ia mengecup dahi masing-masing dan berbisik bahwa besok akan menjadi hari yang lebih baik. Di kamar, saat bersiap tidur, Raka Pradipta Wiranata memandangi Ibu Ayu Kirana Wulandari yang menyisir rambut di depan cermin. Sebuah pemandangan sederhana namun bermakna tentang kebersamaan, keintiman, dan perasaan tak lagi sendirian di dunia. Lalu ia mendekat dari belakang, meletakkan tangan di bahunya dan mengucapkan terima kasih karena memberinya kesempatan kedua untuk bahagia, mencintai anak-anaknya, dan mengajarkannya memulai kembali tanpa menghapus masa lalu. Yang dijawab Ibu Ayu Kirana Wulandari dengan memegang tangannya dan mengatakan bahwa kesempatan kedua itu ia berikan pada dirinya sendiri karena berani membuka hati, percaya, dan bertaruh pada cinta. Sementara dirinya hanya beruntung berada di tempat dan waktu yang tepat. Kemudian mereka berciuman lembut penuh janji. Ciuman pertama sebagai tunangan dan awal dari banyak ciuman berikutnya. Dan ketika berbaring Ibu Ayu Kirana Wulandari bersandar di lengan Raka Pradipta Wiranata, mereka berbincang pelan tentang persiapan pernikahan hingga tertidur. Raka Pradipta Wiranata terlelap dengan senyum dan mimpi tentang masa depan cerah penuh kemungkinan. Hingga pagi hari ia terbangun oleh suara Rendra Aditya Wiranata dan Faris Mahesa Wiranata berlari di koridor sambil berteriak ingin menunjukkan gelang keluarga kepada tetangga. Sementara Ibu Ayu Kirana Wulandari masih tertidur di sisinya dengan rambut terurai di bantal dan wajah yang tenang serta indah. Raka Pradipta Wiranata mengamatinya selama beberapa menit. Masih sulit percaya bahwa semua ini nyata. Lalu ia bangkit perlahan agar tidak membangunkan Ibu Ayu Kirana Wulandari dan pergi melihat anak-anak. Menemukan Rendra Aditya Wiranata dan Faris Mahesa Wiranata di taman sedang memamerkan gelang keluarga kepada Ibu Sri Wahyuningsih, tetangga lanjut usia yang selalu menyayangi mereka. Sementara Faris Mahesa Wiranata mengumumkan dengan bangga bahwa ayah akan menikah dan mereka akan punya ibu baru. Membuat Ibu Sri Wahyuningsih tersenyum hangat dan memberi selamat kepada Raka Pradipta Wiranata yang mendekat, mengatakan bahwa mereka pantas bahagia. Dan ia membalas dengan haru bahwa mereka memang sangat bahagia. Hari-hari berikutnya berlalu cepat penuh persiapan dan harapan. Raka Pradipta Wiranata bertemu rekan bisnisnya untuk merampungkan detail penjualan perusahaan. Ibu Ayu Kirana Wulandari mulai merencanakan pemindahan barang-barangnya ke rumah mereka, dan kedua anak tak henti membicarakan pernikahan di sekolah. Seminggu setelah makan siang di restoran, Raka Pradipta Wiranata menerima panggilan tak terduga dari Pak Arif Prasetyo, Kepala Sekolah Rendra Aditya Wiranata dan Faris Mahesa Wiranata, yang ingin membicarakan kejadian hari itu. Jantung Raka Pradipta Wiranata berdebar takut ada yang terjadi. Namun Pak Arif Prasetyo menenangkannya dan menjelaskan bahwa justru ada hal indah. Saat jam istirahat seorang teman sekelas menangis karena orang tuanya berpisah, dan kedua anak itu menghiburnya dengan mengatakan bahwa keluarga bukan hanya ayah dan ibu yang tinggal bersama. Keluarga adalah orang-orang yang merawat dengan cinta meski keadaan sulit. Dan temannya akan tetap punya keluarga hanya dengan bentuk yang berbeda. Sebuah pelajaran kedewasaan emosional yang mengesankan untuk anak usia 5 tahun, membuat mata Raka Pradipta Wiranata berkaca-kaca penuh bangga saat ia mengatakan bahwa anak-anaknya memang istimewa, yang dibalas pujian Pak Arif Prasetyo atas pendidikan yang ia berikan. Setelah menutup telepon, Raka Pradipta Wiranata bergegas menceritakan kabar itu kepada Ibu Ayu Kirana Wulandari yang sedang menyiapkan makan malam di dapur. Dan ia pun terharu serta bangga pada anak-anak yang kelak resmi menjadi putra-putrinya. Mengatakan bahwa mereka belajar itu dari ayah. Yang dikoreksi Raka Pradipta Wiranata bahwa mereka belajar bersama karena sejak hari pertama Ibu Ayu Kirana Wulandari merawat mereka,
ia telah menunjukkan arti cinta tanpa syarat. Malam itu saat makan malam, Raka Pradipta Wiranata menceritakan panggilan dari sekolah, membuat Rendra Aditya Wiranata dan Faris Mahesa Wiranata sedikit malu namun bangga karena telah membantu temannya. Dengan Rendra Aditya Wiranata berkata sederhana bahwa mereka hanya mengatakan kebenaran karena keluarga adalah siapapun yang mencintai kita apapun bentuknya. Yang disetujui Raka Pradipta Wiranata sambil menyebut mereka sangat bijaksana. Hingga Faris Mahesa Wiranata menatap Ibu Ayu Kirana Wulandari yang sedang menambahkan nasi ke piringnya dan bertanya apakah keluarga mereka akan bahagia selamanya, membuat Ibu Ayu Kirana Wulandari berhenti sejenak dan menatapnya penuh kasih sambil berkata bahwa mereka akan mengalami banyak momen bahagia dan juga masa sulit, namun akan menjalaninya bersama. Hal seperti itu wajar terjadi di semua keluarga. Tetapi yang terpenting adalah saat masa sulit kita akan saling mendukung dan saat masa bahagia kita akan merayakannya bersama. Seperti sekarang. Tanya Faris Mahesa Wiranata. Seperti sekarang juga? Jawab Ayu Kirana Wulandari sambil tersenyum dan menegaskan bahwa ini benar-benar momen yang membahagiakan. Setelah makan malam ketika Ayu Kirana Wulandari membantu anak-anak mengerjakan pekerjaan rumah sekolah, Raka Pradipta Wiranata pergi ke ruang kerja untuk menyelesaikan urusan terkait penjualan perusahaannya dan sedang menandatangani beberapa dokumen ketika ponselnya berdering dari nomor tak dikenal. Ia mengangkat telepon dan terdengar suara Rani Ayu Kusumaningrum dari agen properti yang mengatakan ada kabar tentang rumah yang ia minati, membuat Raka Pradipta Wiranata heran karena ia tidak sedang mencari rumah baru dan mengira terjadi kesalahan. Namun Rani Ayu Kusumaningrum menjelaskan bahwa Ayu Kirana Wulandari menghubunginya sehari sebelumnya karena mereka berencana membeli rumah yang lebih besar setelah menikah. Jantung Raka Pradipta Wiranata berdegup lebih cepat karena merasa terkejut dan sedikit khawatir lalu ia mengakhiri panggilan itu dan turun ke ruang keluarga di mana ia melihat Ayu Kirana Wulandari sedang membantu Faris Mahesa Wiranata mengerjakan soal berhitung dengan penuh kesabaran. Kemudian ia memintanya berbicara sebentar dan mereka menuju dapur untuk berbincang secara pribadi. Raka Pradipta Wiranata langsung menyampaikan bahwa agen properti meneleponnya soal pencarian rumah, membuat Ayu Kirana Wulandari tersipu dan mengakui bahwa ia memang berniat membicarakannya karena rumah mereka hanya memiliki 3 kamar, 1 untuk ayah, 1 untuk anak-anak, dan 1 lagi yang dulunya kamar Larasati Meilani Wiranata yang kini menjadi ruang kerja. Lalu ia bertanya dengan cepat tentang kemungkinan memiliki bayi, kebutuhan kamar terpisah saat anak-anak tumbuh, dan tempat menginap bagi orang tua yang berkunjung. Menjelaskan bahwa ia hanya berpikir sudah waktunya mencari rumah yang lebih besar dan sesuai dengan keluarga yang akan mereka bangun, membuat Raka Pradipta Wiranata akhirnya memahami bahwa alasannya bersifat praktis dan bukan emosional. Lalu ia bertanya dengan lembut apakah ia ingin memiliki anak bersamanya. Ayu Kirana Wulandari menunduk malu sambil mengakui mimpinya memiliki anak, dan Raka Pradipta Wiranata memeluknya erat, meminta maaf karena sempat curiga. Mengakui bahwa ia terkejut tetapi setuju bahwa rumah yang lebih besar masuk akal untuk masa depan keluarga mereka. Lalu Ayu Kirana Wulandari bertanya dengan ragu apakah ia marah kepadanya, menatapnya dengan mata berbinar. Ayu Kirana Wulandari mendengar Raka Pradipta Wiranata berkata bahwa ia tidak marah melainkan terharu karena gagasan memiliki anak lagi bersamanya dan melihat Rendra Aditya Wiranata serta Faris Mahesa Wiranata menjadi kakak adalah mimpi yang bahkan tidak pernah ia sadari sebelumnya. Mereka pun berciuman penuh rencana dan harapan. Lalu Raka Pradipta Wiranata memegang wajah Ayu Kirana Wulandari dan memintanya agar lain kali berbicara lebih dulu karena sekarang mereka adalah satu tim dan semua keputusan penting harus diambil bersama. Yang langsung disanggupi Ayu Kirana Wulandari sambil tersenyum dan menambahkan bahwa Rani Ayu Kusumaningrum dari agen properti menawarkan sebuah rumah indah 5 menit dari sana dengan 5 kamar tidur, taman luas, dan kolam renang, membuat Raka Pradipta Wiranata tertawa karena sadar bahwa jadwal kunjungan pasti sudah dibuat untuk esok pagi dan ia pun setuju sambil ingin mengajak anak-anak agar mereka ikut memberi persetujuan. Mereka kembali ke ruang keluarga dan melihat Rendra Aditya Wiranata membantu Faris Mahesa Wiranata belajar sehingga menghangatkan hati. Lalu Ayu Kirana Wulandari menjelaskan rencana pindah ke rumah yang lebih besar setelah menikah dan anak-anak langsung antusias. Menanyakan apakah ada kolam renang dan rumah yang lebih besar, Ayu Kirana Wulandari tertawa dan mengiyakan sambil menambahkan adanya kamar terpisah dan 1 kamar tambahan jika suatu hari ada bayi. Membuat kedua anak berseru bersamaan hingga Raka Pradipta Wiranata menenangkan mereka sambil bertanya pendapat tentang adik baru. Rendra Aditya Wiranata akhirnya berkata itu ide yang bagus meski bercanda ingin adik laki-laki. Sementara Faris Mahesa Wiranata lebih bijak mengatakan bayi tetap bayi dan
Mereka akan merawatnya dengan baik. Penerimaan itu membuat Raka Pradipta Wiranata dan Ayu Kirana Wulandari saling berpandangan penuh emosi. Lalu syarat rumah baru pun bermunculan seperti kolam renang, dekat sekolah, tempat bermain bola, tempat membuat kue, dan rumah yang indah, yang semuanya dicatat sambil bercanda oleh Raka Pradipta Wiranata. Malam itu mereka menyelesaikan PR lalu menonton film bersama di sofa sambil makan popcorn. Dan setelah anak-anak tidur Raka Pradipta Wiranata kembali menanyakan dengan lembut apakah Ayu Kirana Wulandari benar-benar ingin memiliki anak bersamanya. Yang dijawab tanpa ragu bahwa ia sangat ingin menjadi ibu sungguhan dan merasakan pengalaman itu bersama pria yang begitu mencintai anak-anaknya. Bagaimana jika tidak berhasil? Bagaimana jika kita tidak bisa punya anak? Tanya Raka Pradipta Wiranata dengan sikapnya yang selalu praktis. Lalu Ayu Kirana Wulandari menjawab dengan sederhana bahwa mereka akan tetap bahagia bersama Rendra Aditya Wiranata dan Faris Mahesa Wiranata karena kedua anak itu sudah lebih dari apapun yang pernah ia impikan dan apapun selain itu hanyalah bonus. Membuat Raka Pradipta Wiranata mencium tangan Ayu Kirana Wulandari dengan haru karena kebijaksanaan dan kelapangannya yang benar-benar memahami arti keluarga dan cinta tanpa syarat. Ia menariknya lebih dekat di sofa dan mengatakan bahwa ia mencintainya. Dibalas Ayu Kirana Wulandari yang bersandar di lengannya sambil berkata tak sabar memulai hidup mereka bersama secara resmi. 6 minggu lagi menuju pernikahan, kata Raka Pradipta Wiranata sambil mengecup ubun-ubunnya. 6 minggu untuk menata segalanya dan memulai hidup baru. Hidup baru kita ulang. Ayu Kirana Wulandari tersenyum menyukai bunyinya. Mereka berpelukan lama merencanakan detail pernikahan, kemungkinan pindah rumah, dan anak-anak yang mungkin akan hadir. Hingga akhirnya tidur dengan perasaan damai karena semua keputusan terasa tepat dan saling terhubung. Keesokan harinya mereka melihat rumah pilihan agen yang ternyata sangat indah berupa rumah 2 lantai dengan taman luas, kolam renang, 5 kamar tidur lega, dan dapur besar yang sempurna untuk berkumpul keluarga. Anak-anak begitu antusias dengan kolam renang dan halaman untuk bermain bola sementara Faris Mahesa Wiranata berlari dari satu ruangan ke ruangan bertanya apakah di sanalah mereka akan tinggal. Raka Pradipta Wiranata menjawab bahwa jika semua suka dan harga bisa dinegosiasikan maka itu mungkin. Ayu Kirana Wulandari tampak bersinar membayangkan dekorasi dan kehidupan mereka di sana lalu berbisik bahwa rumah itu sempurna. Setelah meninjau semua ruangan mereka berkumpul di ruang utama dan Rendra Aditya Wiranata menyatakan suka terutama kamar dengan pemandangan taman sementara Faris Mahesa Wiranata setuju dan menambahkan kolamnya besar untuk belajar berenang dengan baik. Raka Pradipta Wiranata menatap Ayu Kirana Wulandari dan memutuskan membuat penawaran sehingga jika semuanya lancar rumah itu akan menjadi rumah baru mereka. Anak-anak bersorak merencanakan kamar dan mainan. Di perjalanan pulang mereka makan siang di restoran yang sama tempat semuanya bermula seminggu sebelumnya. Pelayan mengenali mereka dan menyapa hangat menanyakan persiapan pernikahan. Raka Pradipta Wiranata menjawab bahwa semuanya berjalan baik dan kini mereka juga akan punya rumah baru. Pelayan mendoakan kebahagiaan mereka, dan saat makan siang itulah Ayu Kirana Wulandari mengajukan sebuah pertanyaan yang membuat Raka Pradipta Wiranata terkejut. Raka Pradipta Wiranata, apakah kamu pernah memikirkan bagaimana nanti kamu akan bercerita kepada anak-anak tentang Larasati Meilani Wiranata ketika mereka sudah besar? Tentang bagaimana kalian bertemu dan seperti apa hubungan kalian? Tanya Ayu Kirana Wulandari. Membuat Raka Pradipta Wiranata berhenti makan dengan wajah berpikir lalu menjawab bahwa ia ingin Rendra Aditya Wiranata dan Faris Mahesa Wiranata mengetahui seluruh kisah tentang ibu mereka yang istimewa sekaligus memahami bahwa cinta tidak berakhir saat seseorang meninggal dan bahwa mencintai lagi bukanlah pengkhianatan terhadap cinta sebelumnya. Lalu Ayu Kirana Wulandari bertanya pelan bagaimana jika suatu hari anak-anak menanyakan apakah ia lebih mencintai Larasati Meilani Wiranata atau dirinya. Membuat Raka Pradipta Wiranata menggenggam tangannya di atas meja dan menjelaskan dengan jujur bahwa ia mencintai Larasati Meilani Wiranata dengan cara yang sesuai pada fase hidupnya saat itu dan mencintai Ayu Kirana Wulandari dengan cara lain pada fase hidupnya sekarang. Dua cinta yang berbeda namun sama-sama utuh dan tidak ada yang lebih besar atau lebih kecil. Jawaban yang membuat Ayu Kirana Wulandari tersenyum haru dan berterima kasih karena ia tidak pernah ingin menjadi pengganti siapapun. Ditegaskan oleh Raka Pradipta Wiranata bahwa ia unik, istimewa, tak tergantikan. Bahwa anak-anak beruntung memilikinya sebagai ibu dan ia beruntung menjadikannya istri. Hingga Rendra Aditya Wiranata menyela dengan polos. Mengingatkan bahwa pernikahan masih 6 minggu lagi sehingga secara teknis ia belum menjadi istri. Membuat Raka Pradipta Wiranata tertawa dan berkata bahwa secara hati ia sudah menjadi keluarga sejak lama.
Setelah makan siang mereka kembali ke rumah melanjutkan persiapan pernikahan dengan Ayu Kirana Wulandari menunjukkan foto-foto dan meminta pendapat anak-anak tentang waktu dan tempat upacara sehingga Faris Mahesa Wiranata memilih sore hari karena tidak perlu bangun pagi dan Rendra Aditya Wiranata memilih gereja karena suaranya bergema saat berbicara keras. Logika polos yang membuat kedua orang dewasa tertawa namun tetap dihargai karena anak-anak adalah bagian penting keluarga ini. Malam harinya setelah anak-anak tidur Raka Pradipta Wiranata dan Ayu Kirana Wulandari duduk di ruang kerja menyusun daftar panjang persiapan pernikahan dan kepindahan mulai dari undangan, bunga, catering, fotografer, musik, hingga penjualan saham perusahaan dan pembelian rumah baru, daftar yang panjang namun membuat mereka bersemangat karena dilakukan bersama. Dan ketika Ayu Kirana Wulandari bertanya apakah tidak terlalu banyak perubahan sekaligus, Raka Pradipta Wiranata menjawab dengan tenang bahwa ia telah membeku selama 3 tahun karena takut berubah dan kini ingin menebus waktu yang hilang. Hidup sepenuhnya. Karena baginya hidup terlalu singkat untuk takut menjadi bahagia. Larasati Meilani Wiranata meninggal dunia pada usia 28 tahun dan sekarang Raka Pradipta Wiranata berusia 33. Baginya setiap hari adalah anugerah yang tidak ingin ia sia-siakan sedikit pun. Membuat Ayu Kirana Wulandari terharu oleh keteguhan hatinya sehingga ia menegaskan mereka akan melakukan semuanya bersama. Menikah, pindah rumah, memiliki anak, dan hidup sepenuh hati, komitmen yang disegel dengan ciuman penuh janji. Lalu hari-hari berikutnya berlalu dalam kesibukan yang tertata ketika Raka Pradipta Wiranata menyelesaikan penjualan saham perusahaannya sehingga keluarga dapat hidup nyaman tanpa ia harus bekerja penuh waktu. Sementara Ayu Kirana Wulandari mengatur setiap detail pernikahan dengan selalu melibatkan Rendra Aditya Wiranata dan Faris Mahesa Wiranata dalam keputusan penting. Rumah baru pun disetujui dan rencana pindahan dibuat setelah bulan madu. Hingga seminggu sebelum pernikahan Raka Pradipta Wiranata menerima panggilan tak terduga dari Nadira Putri Maharani, seorang jurnalis majalah bisnis yang ingin menulis kisah keputusannya meninggalkan dunia usaha demi keluarga. Dan dengan tenang ia menjawab bahwa keluarga seharusnya selalu menjadi prioritas karena bisnis bisa dibangun kembali sementara waktu bersama keluarga tidak bisa diulang. Wawancara itu kemudian terbit dan mendapat tanggapan positif. Namun bagi Raka Pradipta Wiranata pendapat yang paling penting tetaplah milik Ayu Kirana Wulandari, Rendra Aditya Wiranata, dan Faris Mahesa Wiranata. Pada malam sebelum pernikahan kegugupan menyelimuti dirinya sementara Ayu Kirana Wulandari tidur di rumah Melati Anindya mengikuti tradisi. Anak-anak berlarian dengan jas baru mereka dan bertanya setiap beberapa menit, hingga Rendra Aditya Wiranata menanyakan apakah ayahnya gugup dan Raka Pradipta Wiranata mengaku hanya gugup karena bahagia. Lalu ia memanggil kedua putranya untuk berterima kasih karena telah membuka hati menerima Ayu Kirana Wulandari sebagai bagian keluarga. Jawaban polos anak-anak bahwa ia baik, membuat ayah mereka bahagia, dan pandai membuat kue coklat membuat Raka Pradipta Wiranata tertawa dan memeluk mereka erat sambil menyatakan cintanya tanpa syarat. Malam itu ia menidurkan mereka lebih awal dan berlama-lama menatap wajah polos yang tertidur, menyadari bahwa keesokan hari hidup mereka akan berubah selamanya. Dan saat akhirnya masuk ke kamarnya sendiri, Raka Pradipta Wiranata merasakan untuk terakhir kalinya kesunyian yang kini siap ia tinggalkan demi keluarga dan masa depan yang penuh harapan. Mulai keesokan harinya Ayu Kirana Wulandari akan berada di sana setiap malam. Berbagi bukan hanya tempat tidur tetapi juga mimpi, ketakutan, dan kebahagiaan. Sebuah gambaran yang sekaligus mengharukan dan menakutkan bagi Raka Pradipta Wiranata, yang lalu mengambil ponselnya dan mengirim pesan bahwa ia tidak sabar menemuinya besok dan mencintainya. Dibalas hampir seketika oleh Ayu Kirana Wulandari yang mengatakan hari itu akan menjadi hari paling bahagia dalam hidupnya dan ia juga sangat mencintainya. Membuat Raka Pradipta Wiranata tersenyum sebelum mencoba tidur meski pikirannya dipenuhi emosi hingga akhirnya terlelap dan bermimpi tentang Larasati Meilani Wiranata yang tampak cantik, tersenyum, dan hanya berpesan agar ia menjaga anak-anak dengan baik dan hidup bahagia. Sehingga ketika terbangun pagi harinya ia merasakan kedamaian seolah telah mendapat restu. Karena itulah hari pernikahannya dengan Ayu Kirana Wulandari, awal resmi kehidupan keluarga barunya, dan Rendra Aditya Wiranata serta Faris Mahesa Wiranata berteriak membangunkannya sambil melompat di tempat tidur karena hari itu adalah hari pernikahan. Dipeluknya mereka dengan kebahagiaan murni sambil bertanya apakah mereka siap memiliki ibu secara resmi dan dengan yakin ia mengatakan bahwa ia lebih dari siap menikah dengan Ayu Kirana Wulandari.
Beberapa jam kemudian di Gereja Katedral Jakarta saat melihat Ayu Kirana Wulandari berjalan menuju altar dengan gaun putih sederhana namun anggun ditemani Rendra Aditya Wiranata dan Faris Mahesa Wiranata yang membawa cincin. Raka Pradipta Wiranata tahu bahwa ia telah menemukan kebahagiaannya. Bukan menggantikan yang lama tetapi membangun yang baru di atas cinta, kejujuran, dan keluarga. Dan ketika pastor bertanya apakah ia menerima Ayu Kirana Wulandari sebagai istri untuk mencintai dan menghormatinya dalam suka dan duka, sehat dan sakit, ia menjawab dengan keyakinan penuh bahwa keluarganya akan dibangun di atas cinta dan kehadiran. 3 bulan kemudian, foto keempatnya berpelukan di altar menjadi kenangan paling berharga. Pesta berlangsung sederhana bersama keluarga dan sahabat terdekat, dan saat makan malam Ibu Ratna Suryani berdiri mengucapkan terima kasih kepada Ayu Kirana Wulandari karena telah mengembalikan cahaya ke mata putranya. Menutup hari itu dengan rasa syukur dan keyakinan bahwa keluarga inilah yang akan mereka jaga seumur hidup. Dengan suara bergetar penuh haru Ibu Ratna Suryani mengatakan kepada Rendra Aditya Wiranata dan Faris Mahesa Wiranata bahwa mereka telah mendapatkan satu orang lagi untuk dicintai. Dan beberapa bulan kemudian rutinitas keluarga baru itu pun terbentuk ketika Raka Pradipta Wiranata menepati janjinya dengan menjual sebagian besar perusahaannya dan hanya mempertahankan kepemilikan kecil yang membutuhkan beberapa jam kerja setiap bulan sehingga ia kembali menemukan kebahagiaan dalam hal-hal sederhana seperti mengantar anak-anak ke sekolah, membantu pekerjaan rumah, dan bermain bola di halaman belakang rumah baru mereka yang lebih besar dengan taman luas tempat anak-anak bisa berlari bebas. Masa adaptasi tentu tidak selalu mulus dengan air mata rindu, kecemburuan kecil, dan penyesuaian, namun yang paling dominan adalah cinta. Hingga setahun setelah pernikahan Ayu Kirana Wulandari mengumpulkan keluarga di ruang tamu untuk percakapan istimewa sambil memegang sebuah kotak kecil, membuat Raka Pradipta Wiranata langsung menebak dari kilau di matanya. Rendra Aditya Wiranata sempat berharap itu perjalanan ke taman hiburan. Tetapi Ayu Kirana Wulandari justru mengeluarkan sepasang sepatu bayi putih mungil yang membuat Raka Pradipta Wiranata terharu dan berkata bahwa ibu sedang hamil. Kabar itu disambut sorak gembira ketika Rendra Aditya Wiranata berteriak mereka akan punya adik dan Ayu Kirana Wulandari menambahkan bahwa bayi itu sudah ada di perutnya. Pesta kecil pun terjadi dengan pelukan dan pertanyaan tanpa henti. Hingga beberapa bulan kemudian lahirlah Aluna Sekar Wiranata. Seorang bayi perempuan bermata penasaran yang membawa dinamika baru ke rumah. Dijaga penuh kasih oleh Rendra Aditya Wiranata dan Faris Mahesa Wiranata yang berlomba menjadi kakak terbaik. Dan pada suatu sore Minggu 5 tahun setelah makan siang penentu itu Raka Pradipta Wiranata berdiri di teras memandangi taman saat kedua putranya yang kini berusia 10 tahun mengajari Aluna Sekar Wiranata yang berusia 4 tahun menendang bola sementara Ayu Kirana Wulandari tertawa duduk di rumput. Raka Pradipta Wiranata membuka ponselnya melihat foto lama Larasati Meilani Wiranata bersama bayi kembar mereka lalu menatap kembali ke taman sambil berbisik bahwa cinta memang berlipat ganda. Dipanggil Ayu Kirana Wulandari untuk melihat gol kecil Aluna Sekar Wiranata. Ia berlari menggendong putri kecilnya, kedua putranya bergelantungan di kakinya. Dan Ayu Kirana Wulandari memeluk mereka semua dalam lingkaran keluarga yang utuh. Di sanalah Raka Pradipta Wiranata memahami makna sejati kesuksesan yang bukan tentang angka atau rapat melainkan tawa dan pelukan. Momen itu diabadikan oleh Faris Mahesa Wiranata dengan kamera sederhana dan Raka Pradipta Wiranata tersenyum berkata bahwa itu adalah foto terbaik dalam hidup mereka. Dan saat matahari terbenam ia tahu apapun yang datang akan mereka hadapi bersama sebagai keluarga yang dijahit oleh rindu, harapan, dan cinta yang tak tergoyahkan. Lalu Ayu Kirana Wulandari memanggil mereka masuk karena kue sudah siap. Anak-anak berlari sambil bersorak. Raka Pradipta Wiranata menatap sejenak bintang pertama di langit dengan damai lalu mengikuti keluarganya ke dalam rumah. Menyadari bahwa hidup tersusun dari keajaiban-keajaiban kecil seperti ini, dan di dapur saat mereka memotong kue sambil berceloteh tentang hari itu Ayu Kirana Wulandari menggenggam tangan Raka Pradipta Wiranata, menegaskan tanpa kata bahwa inilah kebahagiaan yang mereka bangun bersama. Apakah kamu menyesali sesuatu? Tanya Ayu Kirana Wulandari dengan suara pelan. Dan Raka Pradipta Wiranata menatap sekeliling rumah dengan dinding penuh gambar anak-anak, meja yang berantakan, aroma rumah yang benar-benar hidup, serta tawa yang bergema. Lalu teringat dirinya 5 tahun lalu yang kesepian, tenggelam dalam pekerjaan, dan lari dari hidupnya sendiri sebelum akhirnya menjawab sambil menggenggam tangan istrinya bahwa ia hanya menyesali satu hal, membuat Ayu Kirana Wulandari menatapnya khawatir dan bertanya apa itu, hingga Raka Pradipta Wiranata tersenyum.
menariknya lebih dekat, dan berbisik di telinganya sementara anak-anak bermain di sekitar mereka bahwa ia menyesal telah terlalu lama memahami bahwa hidup bukan tentang apa yang berhasil kita capai, melainkan tentang dengan siapa kita memilih untuk berbagi setiap momen, setiap tawa, dan setiap air mata. Dan karena itu ia memilih Ayu Kirana Wulandari serta anak-anak ini setiap hari sampai detik terakhir hidupnya. Lalu ia menatap ke arah kamera seolah berbicara kepada semua orang yang mendengarkan kisah ini dan berkata bahwa jika kalian menyukai cerita ini silakan tekan tombol suka agar ia tahu kalian menikmati konten seperti ini. Jangan lupa berlangganan kanal ini dan aktifkan lonceng notifikasi supaya tidak ketinggalan kisah-kisah berikutnya. Serta tuliskan pendapat kalian di kolom komentar karena suara kalian sangat berarti.